Mojokerto. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya Bu Yulida. Beliau adalah guru dari SDN Tinggar Buntut Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Bu Yulida. Waalaikumsalam Bu Yulida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi. Nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Yulida lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuannya dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Yuli lakukan. Semoga dengan percakapan pra-observasi ini nantinya bisa membantu Bu Yulida agar jalannya pembelajaran bisa lancar dan terbaik bagi murid. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yulida capai itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami peninggalan kerajaan Mojopahit yang ada di daerah Kabupaten Mojokerto. Yang kedua yaitu peserta didik tahu situs-situs peninggalan sejarah Mojopahit yang ada di Kabupaten Mojokerto. Iya. Yang kedua, area pengembangan yang ingin Bu Yulida capai apa saja? Menggunakan dua metode yaitu sosial dan keterampilan. Di sosial, siswa mampu menyebutkan peninggalan apa saja yang ada di Kabupaten Mojokerto, yaitu peninggalan kerajaan Mojopahit. Untuk yang keterampilan, siswa mampu merangkum sejarah perkembangan Mojopahit. Nah, untuk yang ketiga, rancangan pembelajaran yang ingin Bu Yuli terapkan di dalam kelas atau strategi ataupun model pembelajaran apa saja Bu? Strategi pembelajaran yang saya jalani yaitu diferensiasi. Kemudian media pembelajaran yang Bu Yulida gunakan di dalam kelas nantinya apa saja? Media pembelajaran yaitu menggunakan gambar yang akan saya gunakan pada waktu menjelaskan ke anak-anak. Kemudian kapan Bu Yulida melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa atau di jam berapa nantinya? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di hari Jumat dan jam pertama di kelas 4. Oh gitu. Baiklah Bu Yulida, nanti setelah selesai nanti saya akan datang di kelasnya Bu Yulida pada hari Jumat di jam pertama di kelas 4. Saya akan melihat dan mencatat juga jalannya proses pembelajaran yang Bu Yulida laksanakan. Nah, setelah selesai pembelajaran, nantinya saya adakan pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran tersebut dan juga nanti didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Karoma. Nah, kemudian yang saya tanyakan lagi Bu Yulida, setelah kita melakukan pra-observasi ini, apa yang Bu Yulida dapatkan dari hasil pra-observasi ini? Yang saya dapatkan pada waktu pra-observasi ini adalah gambaran untuk menentukan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan pada media pembelajaran. Baiklah Bu Yulida, sangat luar biasa sekali. Nanti saya akan datang ke kelasnya Bu Yulida untuk pra-observasi. Nah, saya akhiri sampai di sini dulu. Nantinya pada hari Jumat saya akan datang ke kelasnya Bu Yulida untuk melaksanakan proses pembelajaran. Setelah itu kita berbincang-bincang lagi tentang pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk?
Kalian sudah diterangkan Bu Yuli apa saja peninggalan dari kerajaan Mojopahit yang ada di kecamatan mana tadi? Kecamatan Trawulan. Kecamatan Trawulan. Nah, untuk menjelaskan lagi atau menerangkan atau menjelaskan ke teman-teman, menerangkan ke teman-teman, mungkin ada yang belum paham. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi kelompok, ya kan? Apa saja peninggalan dari kerajaan Mojopahit yang ada di Kecamatan Trawulan. Nah, itu sekarang wakil dari salah satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Silakan kelompok 1, siapa yang ditunjuk untuk maju ke depan? Oke, Mbak Elsa. Tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Saya wakil dari kelompok 1 akan menjelaskan candi-candi di Kota Mojokerto. Candi Waringin Lawang, museum yang isinya arca-arca peninggalan kerajaan Mojopahit. Sudah, Mbak Elsa? Sudah, ya, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Silakan duduk kembali. Wakil dari kelompok 2 mungkin siapa yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa saja peninggalannya? Saya Mbak Galo, ayo. Tepuk tangan untuk Mbak Galo. Saya wakil dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Mojopahit yang ada di Trawulan, yaitu kolam Segaran dan Candi Tikus. Kolam Segaran dan Candi Tikus ya anak-anak ya. Candi Tikus dan kolam Segaran. Tepuk tangan untuk Mbak Galo. Nah, untuk berikutnya tinggal kelompok 3 yang belum memberikan penjelasan tentang peninggalan kerajaan Mojopahit. Silakan kelompok 3. Siapa? Mbak Ayu. Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Saya wakil dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sejarah peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Borobudur Candi Borobudur apa nggak ada? ada. Candi Borobudur apa nggak ada? Ada. Tidak ada. Buddha tidur. Buddha tidur. Nah, kemudian Prasasti prasasti yang ditaruh di mana tadi prasasti? Sudah ada di buku LKS. Kalian sudah diterangkan Bu Yuli apa saja peninggalan dari kerajaan Mojopahit yang ada di kecamatan mana tadi? Kecamatan Trawulan. Kecamatan Trawulan. Nah, untuk menjelaskan lagi atau menerangkan atau menjelaskan ke teman-teman, menerangkan ke teman-teman, mungkin ada yang belum paham. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi kelompok, ya kan? Apa saja
ditaruh di mana tadi Prasasti? Di museum. Candi Brahu. Sudah Mbak Ayu, itu saja. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Sudah anak-anak? Semua sudah mendapatkan nilai ya? Untuk yang mendapatkan nilai sedikit, jangan berkecil hati ya. Belajar terus ya. Untuk yang mendapatkan nilai tinggi, nilainya 100 atau 90, jangan sombong dan terus tingkatkan belajar. Nah, untuk pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan kita berdoa, kemudian persiapan untuk pulang. Untuk hasilnya penilaian hari ini kalian bawa pulang, tanda tangan orang tua seperti biasa, kemudian besok dibawa ke sekolah dan ditempel di tempat biasa yaitu mading ya. Nah, untuk persiapan pulang, kalian terlebih dahulu masukkan bukunya ke dalam tas dan jangan lupa kerjakan PR halaman 56 ya anak. PR-nya halaman 56 ya. Jangan lupa besok jangan sampai tidak mengerjakan PR. Sudah? Sudah. Kalau sudah, dirapikan bukunya semua, dimasukkan ke dalam tas. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat di jalan waktu pulang, dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Cukup sekian dari Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirwani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 3 Bentuk, Kabupaten Mojokerto. Saya akan melaksanakan coaching pasca observasi yang dihadiri oleh Ibu Karoma SPD dan juga Ibu Yulia SPD. Assalamualaikum Bu Rom, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Yulia, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Nah, Bu Yulia tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bu Yulia pada saat melakukan pembelajaran di kelas tadi?
tadi ya. Nah, yang sudah tercapai sudah. Kemudian yang belum tercapai itu apa saja? Anak-anak masih belum bisa percaya diri untuk menceritakan kembali tentang situs kerajaan Majapahit. Yang saya kembangkan yaitu membangun percaya diri anak-anak untuk bisa menceritakan kembali situs-situs kerajaan Majapahit. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin ini ada strategi yang lain yang lebih antusias yang bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam pembelajaran berikutnya. Ini memakai metode atau strategi apa nantinya agar anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang ingin saya kembangkan nanti, yang ingin saya berikan ke anak-anak itu anak-anak bisa memberi gambar dari kerajaan, salah satu situs dari kerajaan Majapahit di depan kelas. Anak-anak bisa menceritakan kembali foto yang mereka bawa. Yang mereka bawa, kemudian anak-anak menceritakan di depan teman-temannya. Bagus sekali ini strateginya. Nah, dari sini ini untuk ukuran keberhasilan dari menyampaikan pembelajaran tadi, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, Bu Yuli memberikan nilai atau ukuran dari pembelajaran yang Bu Yuli sampaikan tadi berapa? Di angka berapa, Bu? Menurut saya masih Berada di angka 7. Nah, kenapa berada di angka 7? Bu? karena saya rasa anak-anak itu belum berani untuk bisa mengutarakan kembali dari cerita kerajaan Majapahit, situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Iya, Bu. Nanti kedepannya Bu Yulika yang pertama itu ajak anak-anak ya ke situs-situs outing kelas, kemudian mengajak anak-anak juga menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak dan anak-anak menceritakan pengalamannya tadi bagus sekali. Jadi strateginya Bu Yulika sangat luar biasa dan untuk melaksanakan rencana pengembangan dari pembelajaran tersebut seperti outing kelas itu Bu ya, apa saja yang dibutuhkan, faktor pendukungnya dari siapa saja nantinya yang masukkan itu dari siapa saja. Yang pertama, faktor pendukung pasti dari orang tua. Iya. Kemudian dari ibu kepala sekolah, kemudian dari bapak ibu guru dengan sejawat serta anak. Bisa itu yang diberikan. Nah, ini kapan dilaksanakan di dalam pembelajaran selanjutnya? Insya Allah kita laksanakan Secepatnya. agar bisa anak-anak juga memahami dan mengetahui aslinya dari foto yang ada pada penjelasan yang saya berikan. Itu ya Bu Linda ya. Terima kasih Bu Linda. Kita lagi wawancara terkunci peserta observasi dari pembelajaran yang Bu Linda sampaikan kepada anak. Saya ucapkan terima kasih sekali. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dengan untuk selanjutnya adalah umpan balik dari Ibu Pengajar Praktik kepada beliau Ibu Karomal SPD. Saya persilakan. Terima kasih waktunya Bu Yuda. Alhamdulillah ini sangat antusias sekali di dalam wawancara ini. Terima kasih
semuanya.